Jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, kemarin saya memperkenalkan tentang 3 ilmu ya dari hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan fondasi agama kita ini. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Ya, Islam berhubungannya dengan ibadah, maka ilmunya fikih. Adapun iman itu berkaitan dengan akidah, keyakinan atau tauhid, maka kitabnya adalah kitab tauhid. Ya, kemudian ihsan berkaitan dengan pembersihan diri, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hubungannya adalah ilmu tasawuf. Jadi fardu ain hukumnya belajar 3 ilmu kata ulama. Fikih, tauhid, tasawuf. Ya, Islam, iman, dan ihsan. Nah, kalau kita mengarah untuk pembersihan diri dengan mengamalkan ilmu tariqah, maka perbanyak zikir. Zikir yang paling afdal itu adalah zikir la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini berkaitan dengan tauhid dan ada ilmunya. Alangkah indahnya mengamalkan itu kalau ada ilmu. Ilmunya adalah ilmu tauhid. Nah, ini alhamdulillah kitabnya sudah ada dengan jamaah itu. Nah, kita cetak baru 50 ya. Nah, 50. Jadi jamaah saya harapkan kalau dapat pegang kitab. Harganya tak mahal, tapi isinya paling mahal. Menurut saya itu isinya paling mahal. Mengenal Allah, mengenal Tuhan. Siapa yang mengenal Tuhan, maka ibadahnya berlipat ganda. Ibadahnya berat. Ibadahnya ada bobotnya. Karena kekuatan ibadah itu bergantung kepada iman. Iman itu hubungannya dengan keyakinan. Keyakinan itu ada kalimat yang berhubungan dengan keyakinan, yaitu ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid inilah lautan dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rukun iman yang 6 itu masuk dalam lautan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang inilah nanti insyaallah kita kaji ini. Ya, ini kita kaji. Nah, jadi kitabnya ini adalah kitab Miftahul Jannah. Ini. Kalau saya ini kitab lama, ini kulitnya lama, isinya sama, beda kulit saja ya. Saya punya kitab agak besar, ukuran folio. Nah, kalau itu diperkecil seperti buku, dia lebih mudah. Cuman hurufnya lebih kecil, ya hurufnya lebih kecil. Kalau yang sudah ada umur 60 ke atas agak sulit. Nah, cari kitabnya agak besar, seperti saya ini. Saya pun dari umur dah, rambut sudah putih, mata pun sudah kabur, badan sudah uzur, lama masuk kubur. Belajar ilmu tauhid ini fardu ain. Ya, saya mohon maaf. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya, menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus sepupu beliau. Beliau inilah dikatakan Nabi gudang ilmu. Gudang ilmu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Orang tua yang sudah lanjut usia mengenal Allah, belajar ilmu tauhid, kalau dia meninggal lebih afdal, lebih baik daripada anak kecil yang meninggal belum akil balik. Nah, saya mau tanya Pak, anak kecil belum akil balik itu kalau meninggal surga atau neraka depan? Nah, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan, ya, anak kecil selama belum akil baligh surga tempatnya. Mohon maaf, walaupun anak orang kafir, ya, walaupun anak orang kafir meninggal belum akil baligh surga tempatnya. Apalagi anak orang muslim. Nah, tetapi orang tua yang sebelumnya jahil, akhir hidupnya belajar ilmu tauhid dan kenal Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya lebih baik daripada anak kecil yang meninggal belum akil baligh.
Makanya baru saya tahu, oh tauhid ini ternyata ilmunya luar biasa, kena pondasi kita. Makanya jangan heran Nabi tidak mengajar salat. Ya, Nabi tak mengajar salat awal-awal Islam. Nabi mengajar tauhid saja. Ya, 11 tahun Nabi di Mekah, kemudian ditambah 2 tahun, kemudian baru ada Isra dan Mi'raj. Sebelumnya tidak ada salat, yang ada cuma tauhid saja. Ya, yang ada cuma tauhid. Ada seorang sahabat bernama Ammar bin Thabit bin Waqqas. Ammar bin Thabit bin Waqqas ini, ya, dia sudah kuat, hatinya sudah kuat ingin masuk Islam. Ya, ia mendatangi Nabi SAW di masjid. Ya, dia datangnya pada subuh. Artinya sahabat sedang salat subuh bersama Nabi, dia tunggu, dia belum Islam. Tapi dia kepengen masuk Islam, sudah dipelajari. Ya, sudah bertanya-tanya dengan sahabat yang lain, kuatlah hatinya untuk menerima Islam. Ditunggunya lah Nabi. Selesai Nabi salat subuh, ya, dia pun mendatangi Rasulullah SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, aku sudah tertarik masuk Islam. Aku sudah banyak bertanya tentang Islam. Maka di hadapanmu aku ingin ikrar. Kata Nabi, ikrarlah, masuklah dia Islam. Nah, ikrarnya bagaimana? Ucapan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Nah, begitu syahadat sahabat depan Nabi. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, wa annaka Rasulullah, dan sesungguhnya engkau utusan Allah. Begitu syahadat para sahabat di depan Nabi. Nah, selesai sudah, kata Nabi, kau Islam sudah, kau Muslim. Lalu dia bertanya, lanjut lagi nih bertanya dengan Nabi, ya Rasulullah, aku sudah Islam, aku sudah bersyahadat. Setelah ini apa yang akan aku lakukan? Apa yang aku lakukan ya Rasulullah? Nah, kata Nabi, sebentar lagi kita berangkat jihad, kata Rasulullah. Berangkat jihad, Pak. Begitu berangkat jihad dengan takdir Allah. Sebelum zuhur dia syahid di jalan Allah. Hari itu juga dia Islam, hari itu juga dia meninggal. Meninggalnya sebelum zuhur. Berarti satu salat pun belum dilakukan. Masya Allah. Kemudian Nabi mendatangi mayat Ammar bin Thabit bin Waqqas. Apa kata Nabi? Aku telah mencium bau surga pada tubuh Ammar bin Thabit bin Waqqas, kata Nabi SAW. Kira-kira modal masuk surga itu apa amalnya? Cuma 2 saja. Pertama syahadat, yang kedua jihad. Satu salat belum dilakukan. Bukan berarti kita menyepelekan salat, bukan. Jangan salah paham ya. Nah, nanti jadi fitnah. Itu Ustaz Awam mengajar tak perlu salat. Kan masa keislamannya sangat pendek. Pagi dia ikrar masuk Islam, sebelum zuhur meninggal. Belum ada satu kewajiban salat pun dilakukan. Jadi bukan dia tidak salat, cuma masa hidupnya pendek sekali. Masya Allah. Nabi sudah menyatakan, aku telah mencium aroma surga. Masya Allah. Jadi jihad akan tinggi nilainya kalau ada syahadatain. Nah, jadi kitab Miftahul Jannah ini kita mengkaji tentang syahadatain. Apa itu la ilaha illallah? Apa itu Muhammadur Rasulullah? Yang kita ulang-ulang dalam salat, apalagi dianjurkan memperbanyak mengucapkannya. Nah, jadi itulah ini tentang iman berkaitan dengan tauhid. Nah, jadi kitabnya Miftahul Jannah. Apa arti Miftahul Jannah ini? Kunci surga. Miftah kunci, Jannah surga. Nah, pengarang ini Masya Allah beri nama judulnya Miftahul Jannah. Diambil dari hadis Nabi SAW. Kata Nabi, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Biasa dikasihkan itu. Miftahul Jannah la ilaha illallah. Miftahul Jannah, kan dikasihkan. Itu dia
diambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kitab namanya Jannah dikarang Muhammad Tayyib bin Mas'ud Al-Banjari, orang Banjar lah. Ya, cuman ini kitab disadur diambil dari kitab aslinya yaitu Ummul Barahin dan Kifayatul Awam. Dikutip sedikit, jadilah kitab yang tipis ini. Kalau kita kaji kitab aslinya, umur kita habis Pak. Ini kitab yang tipis ini, insya Allah kalau pertemuan kita sepekan sekali atau seminggu sekali, maka memerlukan waktu kurang lebih 1 tahun 4 atau 5 bulan, hampir 1 tahun setengah kalau pertemuannya seminggu sekali. Pertemuan kita berarti mundur lagi, ya, mundur lagi. Jadi 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Bersabarlah dalam belajar. Karena mengingat waktu saya cuma sempatnya 2 minggu sekali, ya. Itu pun sudah alhamdulillah. Mudah-mudahan ada berkahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nanti kita lihatlah situasi. Kalau memungkinkan majlis taklim yang lain sudah di penghujung selesai, mungkin kita bisa adakan perubahan. Saya maunya cepat selesai, ya. Saya mau cepat selesai. Ini mutawif, setelah itu baru kita kaji ilmu selanjutnya yang berkaitan dengan pendekatan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, jamaah boleh lihat itu halaman 1 itu. Kita buka kata pengantar dulu lah, ya, kata pengantar itu. Saya buat kata pengantar. Sebelum saya sampaikan ini, dalam suatu riwayat, ya, kitab Jami' As-Shaghir dari hadis Nabi, kitab Imam Syuyuti, di sana Nabi menyebutkan kun mu'alliman, jadilah kau orang yang mengajar, kata Nabi. Alhamdulillah, dulu saya belajar, sekarang saya mengajar. Sedikit ilmu yang saya miliki ada manfaat, maka saya ajarkan. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Dulu saya belajar, tapi sekarang mengajar. Dengan sedikit ilmu ini mudah-mudahan ada barakah. Kata Nabi, kalau kau tidak mampu pada posisi yang pertama, kata Nabi, jadilah kau muta'alliman, orang yang belajar. Ketemu kita ini. Saya mengajar, jamaah belajar. Ketemu sudah. Tapi tetap saya bukan berarti berhenti belajar, masih saya belajar. Insya Allah kalau saya ketemu ulama-ulama, ustaz-ustaz yang memang ilmunya resap, tajam, luas pandangannya, saya pun masih bertanya. Karena ilmu ini kita masih sedikit, ya, siapapun kita tetap masih sedikit. Nah, jadilah orang yang belajar. Kalau tidak mampu jadi orang yang belajar, mustami'an, kata Nabi, jadilah orang yang mendengar. Apa perbedaannya, Bang? Orang yang belajar dengan orang yang mendengar. Lebih tinggilah orang yang belajar daripada orang yang mendengar. Yang mendengar itu siapa? Datang, duduk, dengar. Yang belajar datang, duduk, dengar, bahas kitab, ada pegang kitab. Nah, kalau yang belajar itu lebih tinggi daripada yang mendengar. Karena kalau mendengar itu tausiah, hari Jumat tausiah, Maulid tausiah, nasihat, Isra Mi'raj tausiah, 1 Muharram tausiah. Itu mustami'an, orang yang mendengar. Tapi yang belajar mendengar dan ada kitab. Jadi kalau saya lihat jamaah yang tak dengan kitab, berarti mustami'an buat dia. Orang yang mendengar, mendingan, alhamdulillah. Cuma yang terbaik ada kitab, jadilah kau muta'alliman, ya. Karena kalau di kitab ada kesungguhan. Nah, kata Nabi, wala takun rabi', jangan kau jadi yang keempat. Fa'ahlik, kata Nabi, binasalah kau. Nah, yang keempat kau dapat, jangan, jamaah sekalian. Siapa itu? Mengajar tidak,
belajar pun tidak, mendengar pun juga tidak. Apalagi mau diharap? Ya. Ibadah bagaimana? Marbut la tuqbal. Orang yang ibadah tidak ada ilmu ditolak, tak ada terima Allah Subhanahu wa taala. Itu disepakati oleh para ulama. Ibadah apa pun, haji ke, puasa Ramadan ke, salat ke, kalau tanpa ilmu ditolak. Karena dasarnya harus ada ilmu. Itu salah satu syarat. Syarat diterima itu banyak, tapi salah satu yang awal ilmu dulu. Kemudian baru yang lain, ikhlas dan sebagainya. Banyak tambahan itu. Ya, nah, insyaallah mudah-mudahan jamaah jadi orang yang kedua. Ya, jadi orang yang kedua. Saya doakan mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ini kitab selesai dibeli semua. Tidak mahal. Ganti ongkos cetak saja, insyaallah. Ilmunya membawa keberkahan dunia dan akhirat. Sudah habis ke? Baik, 50 sudah habis. Kalau memang masih memerlukan, nanti ada jamaah kita untuk menambah percetakan. Ya, ditambah lagi biar jamaah semuanya pegang kitab. Jadi insyaallah pertemuan akan datang kita sudah bahas. Ini mukadimahnya, pengantar dulu. Halaman 1, kata pengantar. Saya mulai dengan alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a hudah. Biasa mukadimah kita tabaruk seperti itu. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada itidak Nabi sesudahnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang mendapat mengikuti petunjuk Allah. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk Allah. Mengingat banyak permintaan dari ikhwan. Ikhwan itu jamaah zikir. Kemudian jamaah istaklim. Nah ini jamaah istaklim. Ikhwan zikir, jamaah istaklim meminta agar saya menerjemahkan kitab Miftahul Jannah yang ditulis oleh Muhammad Thayyib bin Mas'ud Al-Banjari. Asalnya kitab ini Arab Melayu. Ya, asalnya Arab Melayu. Jadi dia berbahasa Melayu, saya ubah ke dalam bahasa Indonesia yang sederhana, mengingat sedikit sekali yang memahaminya. Karena bahasa Melayu itu agak sulit, Pak. Orang-orang dulu saja yang paham. Ya, Arab Melayu pun juga sulit sudah. Maka saya ubah bentuknya dalam bahasa Indonesia. Itu pun saya terjemahkan dengan sederhana saja, tidak sempurna. Ya. Nah, kemudian pengarang kitab ini adalah Muhammad Thayyib Al-Banjari. Maka sebagai adab kita kepada ulama, alangkah baiknya ya kita memohon berkah dari Allah, berterima kasih kepada pengarang ini, kita kirim Al-Fatihah. Setuju? Nah, ini adab namanya ini. Beliau ini besar jasanya nih. Dari kitab yang besar dirangkum jadi kitab yang kecil, insyaallah mudah-mudahan manfaatnya sama dengan kitab asli. Dirangkumnya sudah ini. Saya sangat terbantu sekali. Pertama pakai bahasa Melayu, keduanya ringkas lagi untuk kita kaji ini. Nanti itu kita kirim Al-Fatihah kepada ila ruhi Syekh Muhammad Thayyib bin Mas'ud Banjari bi anna Allah ta'ala rahmati wa maghfirah waskinahu al-jannah syai'un lillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maka dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah dengan inayahnya, alhamdulillah saya dapat menyelesaikan kitab ini ke dalam bahasa Indonesia yang sederhana pada hari Rabu tanggal 17 Agustus. Masya-Allah, pas bertepatan dengan hari kemerdekaan. Ini tanggal berapa nih? Agustus masih ini? Lewat aja. Tapi kemarin kita mulai Agustus. Kemarin pembukaan kita mulai Agustus. Tanggal 24 Agustus, masya Allah. Ya, cuma di sini 17 Agustus tahunnya 2005 yang lalu. Ini terjemahan kitabnya. Persis saya tahu jam 10 pagi hari Jumat pagi. Bapak Ibu masih ingat nggak hari kemerdekaan itu hari apa? Jamnya? Sama jam 10. Pas jam 10 saya menyelesaikan kitab ini hari Jumat. Tanggalnya 17 Agustus. Cuma di sini 2005 bukan 1945. Ya
Ya mungkin tak tahu Allah takdirkan seperti itu. Ya. Nah, jadi 2005 sekarang 2021. Berapa lama tuh Pak? 18. 16 tahun. Udah 16 tahun dah kita bisa terjemahkan, Masya Allah. Makanya yang saya pegangnya agak lusuh Pak. Lembar itu sudah agak lusuh kuning sudah. Udah 16 tahun sudah. Yang saya pegang. Ya, jemaah pegang baru kan cetaknya baru, tapi isinya sama. Ya. Saya mendoakan dalam kata pengantar ini, mudah-mudahan kitab ini dapat memberikan manfaat bagi diri saya, khususnya dari kepada jamaah Majlis Ta'lim, serta para remaja generasi muda umumnya dalam memberikan ibadah kepada Allah. Jadi tauhid ini apa Pak? Itu ibadah. Kalau kenal Tuhan itu kan enak ibadah. Ada orang bertanya, apa tujuan kita diciptakan? Misinya apa? Surahnya surah Al-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayat semuanya hafal. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu syariat. Tapi Abdullah bin Abbas, adik sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ahli tafsir. Beliau ahli tafsir dan belajar dengan Nabi. Dari kecil sudah didoakan Nabi. Abdullah bin Abbas itu adik sepupu Nabi. Tapi ingat, istri Nabi itu bibinya Abdullah bin Abbas, yaitu Maimunah. Setiap Nabi tidur di rumah Maimunah, Abdullah bin Abbas tidur di rumah bibinya itu. Nabi bangun malam, disiapkan air untuk wudhu Nabi. Nabi perlu sendal, siapkan sendalnya. Khidmah namanya, berbakti dengan Nabi itu luar biasa. Abdullah bin Abbas belum akil balik, bangun tengah malam ikut Nabi SAW. Akhirnya kena bakti itulah Nabi panggil, ta'alau ya ulam, sini anak. Datang dia, Nabi pegang kepalanya. Apa ucapan Nabi? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini agama, ajarkan dia ta'wil Al-Quran. Doa Nabi makbul. Abdullah bin Abbas tumbuh menjadi sahabat seorang ulama. Jadi dia termasuk ulamanya di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang bertanya sama beliau, makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Syariatnya ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tapi hakikat maknanya sebenarnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, di dalamnya mengenal Tuhan yang kau sembah. Jadi sayang kalau kita ibadah namun tak kenal Tuhan. Kita harus tahu Tuhan kita itu dengan sifat yang benar. Dia dekat bukan bersentuhan, jauh bukan berjarak. Allah itu memang unik, maka wajib kita belajar. Karena disifat dengan mukhalafatul hawadits. Jangan bilang Allah bertempat, keliru kita. Siapa bilang Allah bertempat, keliru. Termeleset jauh sudah kita. Itu bukan lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngaku-ngaku saja. Ahlus Sunnah wal Jamaah sedari dulu tidak pernah meyakini Allah bertempat. Ya, karena dia sudah ada sebelum adanya tempat. Dia sudah ada sebelum adanya alam. Jadi tidak perlu dengan alam. Alamlah yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh Allah, tapi Allah tak butuh kita. Itu Tuhan. Tuhan seperti itu. Nah, makanya wajib kita belajar ilmu akidah ini. Dan tidak lupa saya ucapkan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada Fadilatul Ustaz. Saya punya guru nih Pak. Siapa itu? Abdurrahman Husain Paloga. Nah, beliaulah yang banyak membimbing saya ini, yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan kitab ini. Saya tunjukkan kitab ini kepada beliau, terjemahannya. Nah, kemudian saya minta bantu kepada beliau karena saya ini maaf tulisan jelek, tulisan Arab saya ini Pak jelek, maka saya minta bantu kepada beliau. Khat bahasa Arab itu minta beliau mencatatnya. Nah, jadi kalau bapak ibu lihat yang bahasa Arab itu bukan tulisan saya, itu tulisan guru saya. Saya minta tolong kepada beliau. Nah, karena tulisannya rapi Pak. Kalau saya ini maaf cakaraya. Kadang-kadang ayamnya hilang tinggal cakarnya Pak. Nah, tapi masih bisa dibaca alhamdulillah.
Maka saya merujuk sesuatu kepada ahli, yang ahli khat saya minta bantu, atau masuk beliau itulah, ya, yaitu Abdul Rahman Hussein Faloga, yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan kitab ini maupun penulisan bahasa Arabnya. Semoga Allah membalas kebaikannya kepada beliau yang tidak terhingga dengan berkah umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga saya berharap adanya perbaikan maupun saran-saran dari pembaca, terutama kepada ahli apabila ada kekeliruan. Ini kitab tidak sempurna Pak terjemahannya. Mungkin ada masukan saran, saya siap menerima. Saya tidak sempurna dalam menerjemahkan ini. Cuma saya berharap semoga Allah memberi kita manfaat dengan perantaraan kitab yang sederhana ini dan ringkas ini. Semoga Allah memberkahinya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajar kitab ini sudah berkali-kali, Pak. Sudah berapa masjid? Apakah ini yang terakhir? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, karena permintaan banyak jamaah itu memang haus ilmu tauhid. Di masjid-masjid itu saya lihat ya fikih, tafsir. Itu wajib, Pak. Ya, fikih wajib kita belajar. Cuma saya melihat masjid itu sedikit yang mengajar tauhid, maka biar lengkap saya masuk juga. Biar lengkap, ada fikih, ada tauhid. Nah, mudah-mudahan di sini ada fikih. Saya juga mengajar tauhid yang lengkap. Ya. Namun di masjid lain juga ada saya mengajar fikih. Fikih saya ajarkan. Nah, tapi saya minta supaya sesuai dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan jamaah. Nah, kemarin masukan dari pengurus masjid, saya ingin belajar ilmu zikir. Kalau zikir tauhid. Ya, kalau zikir hubungan dengan tauhid. Karena pembersihan diri, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepingin masalah ibadah, ya kita fikir, kita kaji dari awal istinja, wudu, salat dan semuanya. Itu fikih mengenai ibadah. Nah, kalau dapat setiap masjid lengkapkanlah ilmu-ilmu. Ada fikih, ada tauhid, insyaallah. Nanti ada buahnya. Buahnya apa? Ihsan. Ihsan itu belajar membersihkan diri, ilmu namanya ilmu tasawuf. Tasawuf nih Pak, saya mohon maaf, dia wajib fardu ain. Kalau tidak kita kaji, rusak juga ibadah kita itu. Tasawuf itu dia mengkaji pembersihan bagian dalam. Coba Bapak renungkan satu hadis saja. Ini kajian tasawuf. Kata Nabi, wa iyyakumul hasad, kata Nabi. Innal hasad ta'kul hasanat kama ta'kul narul khatab. Ini tasawuf juga kajian ini. Hati-hati kalian sifat dengki, kata Nabi. Dengki itu memakan kebaikanmu. Artinya pahala salat, pahala haji, pahala zikir, pahala sedekah habis digerogoti. Digerogoti dengan sifat hasad dengki ini. Kama ta'kul narul khatab, sebagaimana api makan kayu. Kayu kering, biarpun baloknya 2 meter, 3 meter Bang, tapi pelan-pelan dimakan api, habis juga. Imam Ghazali menyatakan, walaupun kau pergi haji 5 kali sampai 15 kali, tapi kalau simpan hasad kau simpan di hatimu, habis amalmu. Apa itu dengki? Orang dapat nikmat, kita tidak senang. Dan kita menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ini penyakit dalam. Ini urusan tasawuf ya. Contoh yang mudah nih Pak. Contohnya rezeki Pak. Ya, rezeki. Ada orang dapat rezeki banyak, kita dapat sedikit. Adab kita kepada orang itu bagaimana? Kalau terbetik di hati tidak senang, penyakit. Penyakit. Seharusnya kita mendoakan, mudah-mudahan rezeki yang didapatnya jadi nikmat, bukan jadi adab. Mudah-mudahan dia termasuk orang yang amanah untuk menjalankan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu adabnya sebenarnya. Tapi kalau hati kita tidak menerima,
berarti kita bukan menyalahkan orang itu, menyalahkan yang membagi. Siapa bagi, Pak? Kalau sudah menyalahkan Allah, berarti hilanglah tauhid kita itu, hilanglah kekuatan agama kita, maka rusaklah salat, rusaklah puasa Ramadan, rusaklah sedekah kita, dan semua ibadah akan rusak. Jadi jangan dibilang tasawuf itu kaji sifat zat. Nah, itu yang muluk-muluk itu yang kaji. Sebenarnya tasawuf itu pensucian diri dari penyakit-penyakit yang tidak disenangi oleh Allah. Dasarnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu Allah bilang, beruntunglah orang yang mensucikan batinnya dan merugilah orang yang mengotorinya. Wajib juga belajar tasawuf itu. Tapi tasawuf tak bermanfaat kecuali belajar ilmu tauhid dulu, kenal dulu Tuhan, baru ada tasawuf, dia bisa bersihkan diri. Ya, enggak. Saya selama ini saya dengar kita seputar sifat diri terlalu jauh. Kita kaji dulu sifat 20 ini, kita pahami Allah, baru kita sadar siapa diri kita. Tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tasawuf itu menyadari kita ini semakin lemah di hadapan Allah. Itulah hamba. Jadi namanya abdullah. Siapa mau jadi hamba Allah, itulah dia. Ya. Hamba Allah itu begitu. Ya, jadi hamba Allah. Boleh, Pak. Walaupun nama kita Pak Suryadi, boleh dipanggil Abdullah, kata ulama. Kalau sudah kita paham jalan ini, boleh dipanggil Abdullah. Ya ibadallah, hai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah apa itu terakhir, surah Al-Fajr itu terakhir, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang paham tauhid, dia rela dengan pembagian Allah, dan Allah pun rela kepadanya. Allah panggil lagi, fadkhuli fi ibadi, kau masuk dalam golongan hambaku, baru diakui Allah sebagai hamba. Ini kan kita dengar Pak, biasa dikubur aja, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu dikubur kan begitu. Tapi kalau yang meninggal belum jadi hamba Allah, sulit juga ini, Pak, talqin ini. Ya, kita bilang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu, reda meredai. Si mayat pun mandang kita di atas. Kawina, aku ini di bawah nih, dua malaikat depan nih. Ya. Itu akan mudah dijawab kalau kita jadi hamba Allah dulu di dunia ini. Baru bisa benar dalam kubur, baru selamat di akhirat nanti insyaAllah. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan keutamaan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekali itu untuk soal pertanyaan ini kan bukan di masih ini. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita baca kitab, kita bahas, kemudian tanya jawab, tutup dengan doa, selesai sudah. Dan begitulah seterusnya sampai selesai. Ya. Baik, saya tutup dengan zikir majlis taklim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi.